warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Siti Noramana. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar kesehatan komunitas dan konsep dasar keperawatan komunitas. Selamat menyaksikan. Kita langsung saja ke presentasinya ya. Apa saja yang akan saya jelaskan di sini? Ada beberapa hal, yakni definisi komunitas, pengertian keperawatan komunitas menurut perspektif Islam, dan konsep sehat. Yang pertama akan saya bahas mengenai definisi komunitas. Komunitas adalah sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu, memiliki nilai-nilai keyakinan dan minat yang relatif sama, serta berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Menurut WHO 1974, suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta ada rasa saling mengenal dan interaksi antar anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas yakni pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam keperawatan. Menurut Spradley 1985, Logan and Dawkins 1987, dikutip dari Sahar J 1999. Nah, menurut ANA atau American Nurse Association pada tahun 1999, THN is a synthesis of nursing practice and public health practice applied to promoting and preserving the health of population dalam keperawatan komunitas. Asuhan keperawatan komunitas perlu metode ilmiah. Proses keperawatan komunitas dipakai untuk membantu perawat dalam melakukan praktek ASKEP atau asuhan keperawatan secara sistematis dalam memecahkan masalah keperawatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat. Untuk keperawatan komunitas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dan untuk tujuan keperawatan komunitas dalam pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui yang pertama, pelayanan keperawatan langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas. Selanjutnya, perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dan mempertimbangkan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk sasarannya sendiri, seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, dan kelompok beresiko tinggi, keluarga atau penduduk di daerah kumuh, daerah isolasi, daerah yang tidak terjangkau termasuk kelompok bayi, balita, dan ibu hamil. Menurut Anderson 1988, sasaran keperawatan komunitas terdiri dari 3 tingkat, yakni tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keperawatan komunitas menurut perspektif Islam. Saya akan membaca kutipan terlebih dahulu. Ada kutipan, "Wahai Rufaidah, ajarkanlah kasih sayang kepada manusia dan tambahkan ketinggian harkat kaummu. Ambillah orang yang terluka dan sayangilah. Berkelilinglah di sekitarnya dari waktu ke waktu. Bila orang-orang tidur mendengkur, maka janganlah engkau tidur demi mendengar rintihan orang yang sakit." Dikutip dari Ahmad Muharram, kumpulan syair Al-Hayadzah Al-Islamiyah. Langsung saja kita menjelaskan mengenai keperawatan dalam Islam. Keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara aktual maupun potensial. Permasalahan klien dengan segala keunikannya tersebut harus dihadapi dengan pendekatan silaturahmi atau interpersonal, dengan sebaik-baiknya didasari dengan iman, ilmu, dan amal. Untuk keperawatan juga sebagai suatu manifestasi dari ibadah yang berbentuk pelayanan profesional. Pembahasan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,
dalam Quran surah At-Tin 95 ayat 4. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah kutiupkan ke dalamnya ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dalam Quran surah Sa'ad surah 38 ayat 72. Selanjutnya ada Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat 29. Selanjutnya ada Quran surah Al-Isra 17 ayat 70, 73 dan 74. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep sehat dan kesehatan, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka." Dalam Al-Baqarah surah 2 ayat 201. Islam mendorong umat manusia yang beriman untuk mencapai sesuatu yang baik bagi mereka di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan ilmu dan amal soleh dan sebagai masyarakat yang harus dimiliki adalah sehat atau kesehatan. Selanjutnya, sehat. Barang siapa sehat badannya, damai di hatinya, dan punya makanan untuk sehari-harinya, maka seolah-olah dunia seisinya dianugerahkan kepadanya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berpedoman pada hadis tersebut di atas, maka sehat bukan hanya terbebas dari rasa sakit dan cacat belaka. Sehat berabstraksi jauh lebih dalam lagi, yaitu berada dalam keadaan sejahtera, penuh rasa syukur atas nikmat Allah dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial. Untuk sehat juga dapat didefinisikan manusia yang sejahtera dan seimbang secara berlanjut dan penuh daya mampu. Dengan kemampuannya itu, ia dapat menumbuhkan dan mengembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin. Ia memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memfungsikan dirinya sebaik mungkin untuk beramal soleh dan beribadah serta menjadi rahmat bagi lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau isi dari presentasi saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.